artinya pemilih cerdas menghasilkan pemimpin cerdas. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars SMA Negeri 1 Sragen. Dilanjut dengan acara yang ketiga ialah pembacaan doa. Acara yang keempat yaitu laporan ketua pelaksana. Dilanjutkan dengan acara kelima adalah sambutan kepala sekolah. Acara yang keenam ialah acara inti. Dan diakhiri dengan acara yang ketujuh adalah penutup. Hadirin memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara debat dan orasi calon ketua OSIS periode 2021-2022 ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars SMA Negeri 1 Sragen, yang akan dipandu oleh Saudari Stella Bratandari. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Hafiz Ahmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di Aula SMA Negeri 1 Sragen kami hendak menyelenggarakan acara orasi calon ketua OSIS periode 2021-2022 dengan memohon ridho dan izin-izin. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam perlindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Pelaksana kepada Saudara Afigo Tegar selaku Ketua Pelaksana Pemilos 2021 dipersilahkan menuju ke mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sragen, Ibu Dr. Anda Betty Marga Sulistiawati MPD. Yang kami hormati Wakil Kurikulum Ibu Endang Wahyuni SPD. Yang kami hormati Wakil Humas Bapak Dr. Andes Sucahyo Edi Subenau. Yang kami hormati Wakasarpra Ibu Sumarni SPD. Yang kami hormati Pembina OSIS Bapak Fudoli Aryadi SPDI. Yang kami hormati Koordinator IT Ibu Bekti Ratna Timur Astuti Eskom MPD. Yang kami hormati Koordinator BK Ibu Irin Pasca Kurniastuti SPD. Yang kami hormati tim IT SMA Negeri 1 Sragen.
serta yang kami sayangi dan kami banggakan, teman-teman SMA Negeri 1 Sragen. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sebab karena karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, saya Afigo Tegar Panggalih selaku Ketua Pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS tahun 2021-2022 akan membacakan laporan kegiatan Pemilos pada tahun ini. Pada Jumat 8 Oktober, kami telah melaksanakan technical meeting yang bertempat di ruang multimedia SMA Negeri 1 Sragen yang dihadiri oleh pengurus OSIS, tim web, Mafisa, dan MPK. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan video, visi, dan misi calon ketua OSIS yang dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober yang bertempat di SMA Negeri 1 Sragen. Pada orasi hari ini terdapat 4 calon. Yang pertama yaitu Yosua Setiawan Mesak dari kelas 11 MIPA 7. Yang kedua, Fadil Bima Tarahanan dari kelas 11 MIPA 1. Yang ketiga, Hafsah Faiz Pradana dari kelas 10-8. Dan yang terakhir, Haidal Naufal Nugroho dari kelas 10-9. Orasi hari ini juga dihadiri oleh perwakilan OSIS, MPK, Mafisa, tim web, dan siswa. Acara ini juga disaksikan oleh seluruh siswa SMA Negeri 1 Sragen secara live streaming. Voting akan mulai dilaksanakan besok selama 2 hari secara bergilir dan hasil akan diumumkan pada hari Senin 18 Oktober tahun 2021. Semoga acara pada hari ini sampai dengan pengumuman hasil pemilihan nanti dapat berjalan dengan lancar sehingga terpilih ketua OSIS yang cerdas, berkarakter, dan amanah. Cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Anda Betty Marga Sulistiawati, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMA Negeri 1 Sragen, dipersilahkan menuju ke mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakasek, ada Wakasek Kurikulum, Bu Endang Wahyuni MPD, Wakasek Humas, Bapak Dr. Anda Sucahyadi Sebenol, ada Wakasarpras kami, Bu Dr. Anda Sumarni, Ibu Koordinator BK, Bu Irina, dan juga Bapak Pudoli MAG selaku kesiswaan, dan juga ada beberapa Bapak Ibu guru yang ada di sini yang saya hormati, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di ruang lain, ya. Dan tak lupa semuanya panitia dari pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sragen, dan juga yang hadir di sini semuanya yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih sekali atas pelaksanaan pemilos atau saat ini masih orasi ya, yang sudah dilaksanakan oleh kalian semuanya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Pertama, marilah kepada semuanya kita tidak pernah berhenti untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pagi hari ini dan seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat dan hidayah Allah, sehingga selalu diperkenankan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik mungkin, dan insya Allah kita niati ibadah sehingga akan menjadikan catatan amal kebaikan buat kita semuanya. Amin. Anak-anakku, khususnya panitia pemilos yang saya cintai, kami dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kinerja kalian yang sudah tadi dilaporkan oleh Ketua Panitia melalui sudah bertahap-tahap, dan ini adalah tahap orasi calon ketua OSIS-nya.
Dan saya berharap kepada calon ketua OSIS dan wakilnya tentu saja ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa buat kalian untuk bisa menunjukkan kalian punya potensi, kalian punya kesempatan untuk menjalankan tugas dan amanah sebaik mungkin di SMA Negeri 1 Sragen. Tidak hanya di sini, nanti itu kesempatan itu atau pengalaman itu sangat bermanfaat untuk kalian nanti di kuliah ataupun di masa depan kalian. Ya, dan saya berharap semua calon ketua OSIS maupun wakilnya kalian tahu persis apa visi dan misi dari sekolah kita. Saya minta tolong kalian nanti tunjukkan bahwa kalian mampu untuk mengemban amanah yang ada di SMA Negeri 1 Sragen. Karena kalian tahu juga sekolah kita adalah sekolah penggerak dan ini adalah tanggung jawabnya sangat berat dan itu harus kalian wujudkan. Ya. Dan juga untuk seluruh siswa-siswi kami dan juga warga SMA Negeri 1 Sragen, ini adalah suatu kesempatan untuk menunjukkan demokrasi di sekolah kita. Jadi nanti kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Sragen, saya mohon betul wajib untuk ikut memilih, ya, karena ini nanti sebagai calon atau ketua OSIS di SMA 1 dan wakilnya, dan nanti kedepannya akan mengajak pengurus-pengurusnya yang mana membawa visi dan misi SMA Negeri 1 Sragen. Yang berikutnya lagi, kepada calon tentu saja tadi sudah saya sampaikan harus mengemban amanah dengan sebaik mungkin, dan karena ini suatu pemilihan tentu saja ada yang menang, ada yang kalah. Kalian yang nanti terpilih itu tanggung jawabnya akan kalian tunjukkan untuk sekolah kita. Tetapi yang kalah tidak usah pesimis atau putus asa. Kalian masih tetap bisa mendukung teman kalian yang sudah terpilih. Tunjukkan kalian bisa bekerja bersama-sama untuk mewujudkan visi misi SMA 1. Itu pesan saya, dan nanti kita pemilos dengan cara seperti ini sangat luar biasa. Kalian sudah memberikan pelatihan yang luar biasa bahwa kalian menjalankan demokrasi di sekolah kita, dan nanti kalian sebagai pemimpin-pemimpin bangsa itu sudah bisa menunjukkan demokrasi di kehidupan nyata nanti. Ini sangat luar biasa. Saya berharap semuanya, panitia utamanya, tolong berlaku dengan jujur, amanah, ya, karena nanti pemilihannya kan secara langsung, ya, bebas, rahasia, secara online. Ini sangat luar biasa dan sangat mengapresiasi. Bahkan ini sudah terlaksana 2 kali kalau tidak salah selama pandemi. Nah, nanti silakan hasilnya itu disampaikan, dan nanti kita akan semuanya warga SMA 1 harus menerima keputusan apapun, karena itu adalah hasil demokrasi di sekolah kita. Saya kira itu sambutan dari saya, biar nanti tidak terlalu panjang lebar. Silakan untuk berorasi, dan mudah-mudahan tema saat ini sangat bagus, ya. Kita baca di situ, debat dan orasi calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Sragen periode 2021-2022. Smart voter brings out smart leader. Pemilih cerdas menghasilkan pemimpin cerdas. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa mewujudkan, dan saya berharap sukses untuk sekolah kita, dan utamanya adalah seperti slogan kita, yaitu Semansa Brilian. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekalian buka enggak? Tidak buka. Baiklah, saya tambahkan untuk pembukaan pemilihan ketua OSIS yang di tahap ketiga ini adalah orasi dari atau debat dari calon ketua OSIS. Saya buka bersama-sama, mari kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas sambutan dan pembukaan dari Ibu Dr. Betty Marga Sulistiawati, Magister Pendidikan.
Untuk acara yang selanjutnya ialah acara inti debat dan orasi calon ketua OSIS yang akan dipandu oleh moderator Saudari Nida Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nida Salsabila yang akan menjadi moderator dalam acara debat dan orasi calon ketua OSIS periode 2021-2022 dengan tema Smart Voter Brings Out Smart Leader. Baik, langsung saja kita panggil kandidat nomor urut 1, Yosua Setiawan Mesak dari kelas 11 MIPA 7. Selanjutnya kandidat nomor urut 2, Fadil Bimatara Hanan dari kelas 11 MIPA 1. Selanjutnya kami panggil kandidat nomor urut 3, Hafsah Faiz Pradana dari kelas 10-8. Selanjutnya kandidat nomor urut 4, Haidar Naufal Nugroho dari kelas 10-9. Hadirin yang kami hormati, untuk memanfaatkan waktu akan kami jelaskan terlebih dahulu teknis daripada debat dan orasi pada hari ini. Pada acara ini akan ada 4 segmen. Segmen yang pertama adalah orasi, visi dan misi kandidat. Segmen yang kedua adalah pertanyaan dari MPK SMA Negeri 1 Sragen. Segmen yang ketiga adalah pertanyaan dari guru dan siswa, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan selanjutnya segmen yang keempat yang terakhir adalah pertanyaan cepat. Kandidat dan hadirin, langsung saja kita mulai dari segmen yang pertama, di mana setiap kandidat akan memperkenalkan diri dan membacakan visi misinya dengan durasi maksimal adalah 5 menit. Dimulai dari kandidat nomor urut 1, dipersilahkan menuju ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yosua Setiawan Mesak dari 11 IPA 7. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya, mewujudkan OSIS SMA N1 Sragen yang memiliki sikap toleransi yang tinggi, berkarakter, bertanggung jawab, serta peduli lingkungan. Dengan itu, saya memiliki 3 misi. Misi yang pertama, memberikan wadah siswa untuk beribadah dan melakukan kegiatan keagamaan, serta menjunjung aspek ketuhanan dalam menjalankan proker. 2, mengoptimalkan kinerja OSIS dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. 3, mengajak siswa untuk peduli manfaat sampah, bukan hanya akibat yang disebabkan oleh sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi, Santi Om. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 2 dipersilahkan menuju ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Perkenalkan, saya Fadil Bima Tarahanan dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Sragen yang berkarakter mulia, unggul, dan bertanggung jawab. Dengan itu, saya memiliki dua misi, yaitu 1. Meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saling toleransi. Yang kedua, menjalankan program kerja OSIS dengan penuh tanggung jawab dan semangat kebersamaan. Sekian visi dan misi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kandidat nomor urut 3, dipersilahkan menuju ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafsah Faiz Pradana dari kelas 10-8. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Sragen yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta bertanggung jawab. Dengan itu saya memiliki 3 misi, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa saling menghormati, menghargai, dan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja OSIS dalam menjalankan prokernya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kandidat nomor urut 4, silahkan menuju ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Nurfal Nugroho. Saya dari kelas 10-9. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Sragen bertakwa dan bertanggung jawab, dan menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Sragen menjadi wadah inspirasi dan apresiasi siswa untuk kemajuan sekolah. Misi saya yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menampung dan mengembangkan ide-ide siswa. 2. Menjalankan tugas dan program yang telah ditetapkan dengan bertanggung jawab dan amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah visi dan misi dari keempat kandidat. Selanjutnya kita akan memasuki ke segmen kedua. Di segmen kedua ini, keempat kandidat akan menjawab 3 pertanyaan yang sama yang telah disiapkan oleh MPK SMA Negeri 1 Sragen. Kandidat diberikan waktu menjawab maksimal 2 menit di setiap pertanyaan. 1 pertanyaan akan kami bacakan sebanyak 1 kali. Kemudian masing-masing kandidat akan menjawab secara bergantian. Kami ulangi, pertanyaan akan dibacakan sebanyak 1 kali. Untuk itu kandidat dimohon untuk mendengarkan dengan seksama. Langsung saja akan saya bacakan pertanyaan yang pertama. Tingkat literasi digital dan sikap digitalisasi di Indonesia adalah yang terendah kedua di ASEAN, dan tingkat kenakalan remaja terus meningkat seiring digitalisasi di Indonesia. Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan literasi digital dalam ranah dunia pendidikan, seperti berita hoax, cyberbullying, pornografi, hate comment, dan lain sebagainya untuk para siswa di SMA Negeri 1 Sragen? Kesempatan menjawab yang pertama adalah dari kandidat nomor urut 1, Yosua Setiawan Mesak, dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab dengan persepsi saya sendiri. Di sini sebelumnya saya akan mereview pertanyaan dulu untuk menghindari kesalahpahaman. Pertanyaannya adalah upaya saya untuk mengurangi kenakalan remaja di literasi digital. Benar. Upaya saya adalah di dalam Sekbid OSIS ada Sekbid Kanpol, di mana salah satu prokernya adalah seminar. Dalam proker seminar itu kami dapat mengaplikasikan
penyuluhan atau sosialisasi yang mendatangkan dari pihak luar atau pihak dalam melakukan penyuluhan itu guna menghindari hoax, video pornografi dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari kandidat nomor urut 1. Selanjutnya adalah kandidat nomor urut 2 untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Literasi digital di sini dimaksudkan adalah memberikan pemahaman tentang kemampuan kita dalam bermedia sosial, baik dari segi etika, pemahaman, kemampuan, dan budaya digital. Oleh karena itu, jika kita sudah memahami tentang literasi digital di sini, maka dengan demikian kita dapat mencegah kenakalan remaja yang terdapat di internet. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kandidat nomor urut 3. Silahkan menjawab, waktu Anda maksimal 2 menit. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya jawaban saya yaitu dengan mengadakannya sosialisasi atau penyuluhan mengenai mendatangkan narasumber dari luar untuk melakukan sosialisasi mengenai dunia digital, literasi untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja di internet. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Upaya saya yaitu memberikan pembekalan ilmu untuk mencegah kenakalan remaja dan remaja pintar-pintar untuk memilih media sosial yang baik dan benar. Terima kasih dari jawaban saya. Baik, itu adalah jawaban dari pertanyaan pertama. Langsung saja kita beralih ke pertanyaan kedua. Salah satu julukan SMA Negeri 1 Sragen adalah Sekolah Siaga Kependudukan, yang salah satu programnya adalah genre. Tetapi, edukasi terhadap siswa tentang genre sangatlah minim, dan masih banyak yang menganggap bahwa edukasi seks adalah hal yang tabu. Pertanyaannya, bagaimana sikap dan langkah Anda dalam menyelesaikan masalah tersebut? Untuk kandidat nomor urut 2, dipersilahkan untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langkah yang tepat yang dapat saya lakukan adalah mendatangkan dari pihak-pihak terkait untuk memberikan penyuluhan agar kita menjadi sekolah yang siaga kependudukan. Dengan itu kita dapat menyukseskan program sekolah siaga kependudukan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kandidat nomor urut 1. Silahkan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Upaya saya untuk menggerakkan genre lagi cara saya adalah seperti tadi, yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan dengan mendatangkan salah satunya pihak puskesmas untuk datang ke contohnya ke aula untuk melakukan penyuluhan kepada siswa. Dan cara lain adalah benar-benar mengimplementasikan genre atau mengimplementasikan sekolah berkependudukan atau keluarga berencana dalam mata pelajaran tanpa menambah mata pelajaran, jam pelajaran juga mengganggu kegiatan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk kandidat nomor urut 3, dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
di Indonesia sendiri itu kan edukasi seks itu masih sangat hal tabu kan. Jadi menurut saya saya bisa melakukan penyuluhan dengan mendatangkan narasumber dari bidang kesehatan, contohnya dari puskesmas ataupun rumah sakit, agar mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai seks agar tidak salah atau menyimpang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kandidat nomor urut 4 dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Di sini kita harus pintar-pintar menggunakan sosial media karena kita mencari referensi-referensi tentang apa itu bahaya genre dan bahaya kenakalan remaja. Terima kasih. Baik, kita beralih ke pertanyaan terakhir atau ketiga di sesi ini. Pertanyaannya adalah, jika ada perseteruan antara organisasi yang Anda pimpin dengan organisasi lain sehingga terganggu keharmonisan antar organisasi, sikap dan langkah apa yang akan Anda ambil sebagai ketua OSIS untuk memperoleh keharmonisan itu kembali? Untuk kandidat nomor urut 3 dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya akan lakukan adalah mendatangkan perwakilan dari kedua belah pihak tersebut, lalu mendiskusikan apa yang menjadi akar masalahnya, lalu mendiskusikan solusi atau jalan keluarnya agar masalah tersebut mendapatkan solusi yang terbaik dan cepat terselesaikan agar tidak menjadi masalah yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 1 dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih. Menurut saya cara yang paling tepat adalah dengan mendiskusikan dengan organisasi yang bermasalah, dengan organisasi yang saya pimpin, dan juga mengubah mindset di mana setiap organisasi adalah setara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, di mana seperti itu tidak mengurangi kerancauan antara organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kandidat nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya berperan sebagai penengah dan tidak memihak salah satu organisasi tersebut. Kemudian saya akan mencari akar dari permasalahan tersebut. Setelah itu, saya akan mengundang perwakilan atau yang bertanggung jawab pada organisasi tersebut sehingga akan dimusyawarahkan oleh kedua organisasi dan saya sendiri sehingga menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sekian, terima kasih. Baik, untuk kandidat nomor urut 4 dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Di sini saya akan mempertemukan dua konflik yang terlibat dan kita bermusyawarah dan menggunakan jawaban yang tepat dan membuat rencana seperti evaluasi. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah segmen kedua. Sekarang kita beralih ke segmen ketiga. Di segmen ketiga ini, setiap kandidat akan menjawab 2 pertanyaan dari siswa maupun guru. Kandidat diberi waktu menjawab maksimal 2 menit setiap pertanyaan. Setelah kandidat selesai menjawab, guru, siswa maupun kandidat lain berkesempatan untuk menanggapi ataupun memberikan pertanyaan tambahan dengan cara mengangkat tangan. Namun dengan catatan kandidat tersebut harus sudah selesai menjawab. Langsung saja kita panggil kandidat nomor urut 2, dipersilahkan menuju ke mimbar. Pertanyaan pertama untuk kandidat nomor urut 2. Pertanyaan pertama datang dari Jose Glenn Nusantara dari kelas 11 MIPA 1. Pertanyaannya adalah, belakangan ini
sekolah kita berkesempatan memperoleh predikat Sekolah Siaga Kependudukan. Hal ini tentu menjadi kebanggaan bagi semua siswa SMA Negeri 1 Sragen. Bagaimanakah pemahaman Anda tentang Sekolah Siaga Kependudukan ini? Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, apa langkah dan upaya yang dapat Anda lakukan agar predikat ini bukan hanya menjadi embel-embel semata, sehingga memberi pengaruh yang nyata? Silahkan, waktu Anda menjawab adalah 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini, pemahaman saya tentang Sekolah Siaga Kependudukan adalah merujuk kepada generasi berencana. Generasi berencana di sini adalah pemahaman tentang edukasi seks dan keluarga berencana. Upaya saya dalam menjaga status Sekolah Siaga Kependudukan di sini adalah yang pertama, mendatangkan pihak-pihak terkait dari puskesmas ataupun dari pihak kepolisian, sehingga yang diharapkan di dalam penyuluhan tersebut siswa-siswi SMA Negeri 1 Sragen dapat memahami tentang apa itu Sekolah Siaga Kependudukan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk guru, siswa maupun kandidat lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, kalau tidak ada, langsung saja kita beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari Waka Kesiswaan Ibu Endang Sri Darmiati, Magister Pendidikan. Ketua OSIS sejatinya adalah contoh dan suri tauladan bagi teman-temannya. Pertanyaannya, apabila Anda nanti terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sragen, strategi apa saja yang Anda lakukan untuk menegakkan kedisiplinan di sekolah kita tercinta? Silahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kedisiplinan adalah sesuatu yang tidak dapat didapatkan secara instan dan berasal dari pribadi masing-masing. Oleh karena itu, upaya saya untuk meningkatkan kedisiplinan adalah yang pertama, dalam lingkup kecil terlebih dahulu, seperti pengurus OSIS. Saya akan memberikan teladan kepada pengurus OSIS untuk tetap menjalankan kedisiplinan. Setelah itu, saya akan menggiatkan pengurus OSIS agar lebih meningkatkan kedisiplinan, sehingga diharapkan dapat ditirukan oleh anggota OSIS SMA Negeri 1 Sragen. Jika masih terdapat tindakan tidak disiplin, maka langkah pertama yaitu memberikan motivasi agar tidak mengulangi tindakan disiplin tersebut lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kami akan memberikan kesempatan untuk guru-guru untuk menanggapi. Kepada Bapak Fudoli Aryadi, Sarjana Pendidikan Islam, dipersilahkan memberikan tanggapan ataupun memberikan pertanyaan tambahan atas jawaban dari kandidat nomor urut 2. Silahkan Bapak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan dan jawabannya tadi luar biasa bagus ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, ini singkat saja. Tadi kan yang jenengan sampaikan itu saya paparan pada konsep. Kalau untuk langkah realnya kira-kira nanti seperti apa? Itu saja, sederhana saja. Terima kasih. Untuk langkah realnya, nanti saya akan mengadakan lebih berkoordinasi dengan guru STP 2K untuk lebih menegakkan kedisiplinan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sragen. Terima kasih. Untuk Pak Fudoli, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 2, dipersilahkan duduk kembali.
Selanjutnya kami panggil kandidat nomor urut 4, silahkan menuju ke mimbar. Pertanyaan pertama untuk kandidat nomor urut 4 datang dari Amelia Damayanti dari kelas 11 MIPA 3. Pertanyaannya, setiap orang tidak luput dari kesalahan, begitu pula seorang ketua OSIS. Ketika nanti Anda menjabat sebagai ketua OSIS dan Anda melakukan kesalahan, apakah ada hukuman yang diberikan kepada Anda? Silahkan menjawab, waktu Anda adalah 2 menit. Terima kasih atas jawabannya. Soalnya saya manusia tidak luput dari kesalahan. Tidak luput dari kesalahan. Dan kalau hukuman harus karena tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih. Untuk kandidat lain, guru maupun siswa, apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, langsung saja kita beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari Waka Kurikulum, Ibu Endang Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Apa yang Anda pahami tentang learning loss? Kemudian, bagaimana kira-kira kiat-kiat khusus bagi pelajar SMA Negeri 1 Sragen untuk menghilangkan learning loss tersebut? Silahkan menjawab. Learning loss adalah hilangnya pengetahuan sedikit akademik maupun non-akademik. Upaya saya yaitu mencari referensi di media sosial, mencari guru privat, dan bertemu dengan guru-guru yang ada tersambung dengan pelajarannya. Terima kasih. Baik, untuk kandidat lain, siswa maupun guru, apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 4, silahkan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Selanjutnya akan kami panggil kandidat nomor urut 3, silahkan menuju ke mimbar. Pertanyaan pertama untuk kandidat nomor urut 3 oleh Mitsalina Almas Salsabila dari kelas 11 MIPA 7. Pertanyaannya, dalam kondisi kita saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19, kegiatan sangat dibatasi. Bagaimana cara Anda supaya tetap dapat lancar dalam menjalankan proker di tengah pandemi seperti saat ini? Silahkan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi nanti program kerja itu kan bisa didiskusikan secara online. Lalu nanti bisa dilaksanakan itu nanti berdiskusi dulu dengan pengurus yang lain, lalu menetapkan jadwal yang tepat untuk pelaksanaan proker tersebut agar tidak terlalu sering berkerumun di tengah pandemi ini. Terima kasih. Baik, apakah hadirin ada yang ingin menanggapi? Dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Tidak. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, datang dari Kepala SMA Negeri 1 Sragen, Ibu Dr. Anda Betty Marga Sulsiawati, Magister Pendidikan. Apa yang Anda ketahui tentang program sekolah penggerak yang ada di sekolah kita? Silahkan menjawab. Program sekolah penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Sragen itu meliputi program pengembangan kegiatan akademik mulai dari numerasi dan juga literasi, yang dimulai dengan meningkatkan SDM yang ada, yaitu guru atau karyawan. Program sekolah penggerak yang dilaksanakan itu berupa ANBK, proyek kearifan lokal, program anti perundungan, dan juga profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Dr. Anda Betty Marga Sulsiawati, Magister Pendidikan, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menanggapi ataupun memberikan pertanyaan tambahan kepada kandidat nomor urut 3.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sekolah penggerak itu kan ada apa ya tujuannya untuk menghidupkan lagi dari Ki Hajar Dewantara. Di sana ada sesuatu yang harus dicapai. Kalian tahu? Kamu tahu enggak? Tidak. Apa? Profil pelajar Pancasila. Pancasila. Bisa enggak kira-kira kamu menyebutkan itu apa? Ada di sana itu ada apa gitu? Menuju profil pelajar Pancasila itu apa saja? Belum tahu? Ya, belum. Berkreatif, inovatif. Ya, termasuk kreatif. Yang pertama adalah bertakwa, beriman, bertakwa, ya, berakhlak mulia. Terus kreatif ada juga. Kreatif, terus berkebinekaan global. Ya, bagus. Bertanggung jawab. Boleh ya? Apa kalau kita kerja sama-sama berpikir itu? kritis. Ya, berpikir kritis boleh. Apa kerja bareng-bareng namanya apa? Gotong royong. Iya, itu ada 6 ya. Untuk semuanya kandidat yang ada di sini. Jadi sekolah kita adalah sekolah penggerak, itu adalah menuju ke profil pelajar Pancasila ya. Dan itu nanti kalian harus paham betul ya. Jadi ada 6, itu silakan nanti dibuka sendiri juga biar kalian juga paham ya. Tadi sudah disebutkan, sudah bagus ya. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih kepada Ibu Betty dan juga kandidat nomor urut 3. Dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya akan kami panggil kandidat nomor urut 1. Silahkan menuju ke mimbar. Pertanyaan pertama untuk kandidat nomor urut 1 datang dari Davina Salwa Azahra dari kelas 11 MIPA 8. Pertanyaannya, perkembangan teknologi informasi saat ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri dan manfaatkan ke arah yang positif. Antara lain untuk menambahkan pengetahuan, menyebarkan nilai-nilai positif, toleransi dan solidaritas. Bagaimana langkah Anda sebagai Ketua OSIS dalam mengoptimalkan berbagai media sosial SMA Negeri 1 Sragen seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan sebagainya sebagai wadah literasi dan apresiasi karya siswa? Waktu Anda menjawab adalah 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab sesuai dengan persepsi saya. Menurut saya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Langkah pertama adalah menyempurnakan profil media sosial. Caranya membuat profil yang menarik dan bio yang menarik. Kedua, menggunakan hashtag yang tepat. Seperti contohnya HUT, menggunakan hashtag postpanas, semansa brilian, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan video guna menarik banyak minat siswa untuk mengunjungi laman. Yang keempat adalah mengevaluasi konten yang telah diunggah, di mana konten yang telah diunggah disortir kembali untuk menghindari konten-konten yang monoton dan konten-konten yang kurang diminati oleh para pengunjung ke laman. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk guru-guru ataupun siswa, apakah ada yang ingin menanggapi? Kalau tidak, baik, silahkan. Boleh memperkenalkan diri, nama dan kelas, dan juga tanggapan ataupun pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Apri, saya dari kelas 10-7. Saya mengapresiasi langkah Mas Yosua atas tanggapan tersebut. Bagaimana langkah konkret Anda untuk menjadikan wadah siswa untuk cakap digital dalam bermedia sosial? Bukan hanya menggunakan hashtag maupun tagar-tagar seperti aja. Bagaimana langkah konkret Anda untuk memecahkan masalah tersebut? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Seperti tadi, di sini saya akan menjawab sesuai dengan persepsi saya. Sebelumnya saya akan mengulang dulu pertanyaannya untuk mengurangi kesalahpahaman. Di mana pertanyaan adalah bagaimana agar siswa lebih cakap dalam bermedia sosial. Caranya seperti konten-konten yang diupload di SMA, di IG, YouTube ataupun media sosial SMA Negeri 1 Sragen
bisa di-share ke grup kelas, lalu setiap kelas bisa menge-share ke grup kelas seperti yang biasa dilakukan, dan setiap siswa dapat menonton konten-konten yang disediakan. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih untuk siswa dan juga kandidat nomor urut 3 atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua, datang dari Ibu Nurul Mawadati, Sarjana Pendidikan. Jika terjadi perundungan atau bullying di lingkungan SMA Negeri 1 Sragen, maka kontribusi apa yang bisa Anda berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Silahkan menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab sesuai dengan persepsi saya. Di sini saya akan membagi menjadi 2 langkah yang bisa saya lakukan. Langkah pertama adalah langkah yang terjadi jika perundungan itu terjadi saat itu juga, atau perundungan itu terjadi di depan mata saya. Yang bisa saya lakukan adalah menarik pelaku dan bertanya kepada pelaku, menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan tidak membuat si pelaku trauma, dan gimana yang trauma bukan hanya korban tapi juga pelaku agar tidak trauma. Nah, di situ menanyakan kenapa kamu melakukan bullying, kenapa kamu ini, dan kenapa kamu ini, dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang sopan dan tidak membuat si pelaku trauma. Dan menanyakan kepada korban apakah korban mengalami kemasalahan psikis atau masalah mental karena bullying yang telah terjadi oleh pelaku. Dan cara yang kedua adalah bullying yang tidak terjadi secara langsung atau berkelanjutan, di mana bullying itu sedang berlaku tapi tidak di depan mata saya atau tidak sedang saya lihat. Nah, itu cara yang pertama saya lakukan adalah menilik latar belakang pelaku. Apakah pelaku ini juga korban pembulian? Contohnya seperti pelaku pernah dibully dan ia membalaskan dendam kepada korban, dan juga menilik latar belakang lain. Nah, setelah itu baru dibicarakan kenapa kamu membuli dan seperti itu dan seperti itu. Jika pelaku tidak kondusif, baru itu diserahkan kepada yang berwajib, yaitu BK. Dan untuk korban seperti tadi ditenangkan dan juga bertanya pada psikis dan mentalnya. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih jawabannya. Kepada Koordinator BK, Ibu Iren, dipersilahkan untuk memberikan tanggapan maupun memberikan pertanyaan tambahan kepada kandidat nomor urut 1. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menanyakan satu pertanyaan saja, Mas. Seperti yang sering kita tahu, di kepengurusan OSIS itu kan ada kemungkinan yang dulu-dulu juga sudah menjadi budaya, senioritas dari pengurus yang lama kemudian ke pengurus yang baru. Itu ada budaya semacam adik kelas, adik tingkat itu harus tunduk kepada kakak tingkat, harus istilahnya menghormati. Kalau hormat positif sih bagus, tetapi hormat yang konotasinya negatif, harus berbuat gimana demi kakak kelasnya. Nah, itu kalau menurut saya itu sudah termasuk bullying ya, atau perundungan yang halus. Perundungan yang halus. Bagaimana cara Anda, Mas Yosua, semisal nanti menjadi ketua OSIS, mencegah itu terjadi? Jadi suatu budaya yang kurang baik yang diturunkan dari kakak kelasnya ke adik kelasnya, kalau itu tidak diputus, maka akan terus-menerus terulang dan terulang. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa dihindari? Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Di sini juga saya akan meluruskan sedikit mengenai senioritas. Menurut saya ini bukanlah sesuatu yang benar-benar senioritas, tapi juga memiliki latar belakang, yaitu untuk mengetes mental adik kelas. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Iren, yaitu bagaimana langkah saya untuk memutus senioritas. Langkah saya adalah dengan berkomunikasi dengan teman-teman saya pengurus OSIS seangkatan saya untuk mengurangi, bukan langsung menghilangi, karena itu akan lebih sulit untuk menghilangi daripada lebih mudah mengurangi senioritas yang telah terjadi di angkatan kami
dan akan dikurangi di angkatan adik kelas. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 1 dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pertama-tama kami ingin memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk memberikan tanggapan ataupun memberikan pertanyaan tambahan kepada kandidat. Apabila guru-guru ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Mungkin Ibu Nurul ada ingin ditambahkan? Tidak. Baik, langsung saja kita buka sesi tanya jawab untuk siswa. Apabila siswa ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Untuk saudara Bangkit, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Wahyu Purnomo dari kelas 11 MIPA 1. Langsung saja pada pertanyaan saya. Pada realitanya siswa-siswi SMA Negeri 1 Sragen belum mengetahui secara mendalam tentang sekolah siaga kependudukan dan sekolah penggerak. Nah, dari masalah tersebut, bagaimana yang akan dilakukan teman-teman sebagai calon ketua OSIS berikutnya dalam hal membantu sosialisasi sekolah SMA Negeri 1 Sragen sebagai sekolah siaga kependudukan maupun sebagai sekolah penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan kepada semua kandidat atau kepada salah satu? Bangkit? Semua? Untuk semua. Baik. Kesempatan menjawab dimulai dari kandidat nomor urut 4. Silahkan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Saya akan mengundang admin-admin dari siaga kependudukan dan saya membantu dan memberi penjelasan yang cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya kandidat nomor urut 3 dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang akan saya lakukan yaitu membantu mencari informan maupun narasumber terkait dengan sekolah siaga kependudukan dan juga sekolah penggerak, lalu mengadakan sosialisasi maupun seminar untuk menambah wawasan para siswa. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya kandidat nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Bangkit. Langkah pertama yang akan saya ambil adalah mengundang pihak-pihak terkait untuk mensosialisasikan yang diharapkan dapat menambah pemahaman siswa-siswi SMA Negeri 1 Sragen tentang sekolah siaga kependudukan. Sekian, terima kasih.
Kandidat nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini cara yang bisa saya lakukan membuat sosialisasi atau penyuluhan mengenai hal tersebut dengan cakupan yang besar atau cakupan seluruh siswa SMA 1 maupun daring maupun secara offline. Nah, cara lain juga adalah dengan membuat mading-mading sekolah, cara lain membuat dengan poster dan bisa mengupload ke media sosial dengan cakupan yang bisa lebih besar. Terima kasih. Sekian. Baik, apakah sudah menjawab pertanyaan dari saudara Bangkit? Yang saya tangkap dari semua kandidat yaitu mensosialisasikan lewat media sosial maupun ada yang menjawab dengan offline gitu ya. Nah, pertanyaan tambahan dari saya, pada realitanya ketika kita sosial webinar ataupun seminar sosialisasi tentang siaga kependudukan dan siaga sekolah penggerak itu, pada realitanya siswa-siswi itu tidak semua ikut dalam webinar tersebut. Nah, apa langkah dari teman-teman semua kandidat untuk mengatasi hal seperti itu? Terima kasih. Baik, sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Saudara Bangkit tolong menunjuk satu kandidat saja yang akan ditanyakan pertanyaan ini. Untuk kandidat nomor 1. Baik, Yosua silahkan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar siswa berpartisipasi dalam penyuluhan adalah dengan membuat acara semenarik mungkin agar bisa menarik banyak siswa dan juga bisa memberikan hadiah atau memberikan door prize agar bisa lebih banyak menarik siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara Bangkit dan juga Yosua yang telah memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya kami masih membuka kesempatan untuk siswa untuk bertanya. Saudari Almas, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitsalina Almas-Salsabila dari kelas 1157. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3. Bagaimana jika banyak siswa yang kontra dengan program kerja yang akan Anda lakukan? Apakah tetap akan terjalan atau tidak jadi dilaksanakan? Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang akan dilakukan yaitu mendiskusikan atau mengatur ulang program kerja tersebut, lalu mencari di mana akar masalahnya sehingga menyebabkan ada siswa yang kontra. Setelah mencari akar permasalahannya, maka kami akan berdiskusi lagi untuk mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik agar program kerja tersebut tidak mengalami masalah kembali dan tidak ada siswa yang kontra. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada siswa. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Damayanti dari kelas 11 MIPA 3. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 4. Sekolah kita ini adalah sekolah yang terkenal dengan prestasi akademiknya. Maka dari itu, program unggulan apa yang Anda akan buat untuk menjaga internal OSIS agar akademiknya tetap terjaga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mengadakan lomba-lomba atau tryout online. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini untuk kandidat nomor 1. Jika terjadi sebuah rasisme terhadap siswa yang berbeda suku, ras, agama, ataupun yang lainnya, apa langkah Anda jika hal seperti itu terjadi di SMA 1? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, sebuah kasus rasis sudah termasuk kasus pembulian, di mana sudah saya jelaskan tadi langkah-langkah di mana saya akan
mengatasi pembulian, antara lain langkah yang terjadi pembulian saat itu dan juga pembulian yang terjadi sedang berlangsung tapi bukan di depan mata saya. Yang pertama tadi pembulian yang terjadi di depan mata saya atau pembulian yang terjadi saat itu, yaitu dengan saya menarik pelaku tapi dalam artian yang sopan, terus menanyakan pelaku, mengapa kamu melakukan pembulian, mengapa kamu merasiskan dia, atau dan memberikan motivasi bahwa semua manusia itu unik, memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Dan jika pelaku tidak kooperatif, bisa dilanjutkan ke pihak berwajib, yaitu BK. Dan juga yang langkah kedua adalah jika pembulian itu sedang berlangsung tapi tidak di depan mata saya bisa mencari latar belakang dulu dari pelaku. Apakah pelaku juga melakukan korban pembulian di masa lalu, dan juga memberikan motivasi bahwa semua manusia adalah unik, memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Dan jika pelaku tidak kooperatif, bisa dibawa ke pihak berwajib, yaitu BK. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab masih dibuka. Silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Salwa Azhara dari kelas 11 MIPA 8. Izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor 1 calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Sragen. Saat ini SMA Negeri 1 Sragen menjadi salah satu dari 382 sekolah penggerak jenjang SMA di Indonesia. Inovasi apa yang akan Anda jalankan sesuai dengan visi, misi, dan program kerja Anda untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk mensukseskan program sekolah penggerak? Juga salah satu elemen dari profil pelajar Pancasila adalah berpikir kritis dan kreatif. Strategi apa yang akan Anda kembangkan untuk membangun pendidikan di SMA Negeri 1 Sragen agar seluruh siswanya dapat berkreativitas sesuai dengan bidangnya pada masa pandemi ini? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab sesuai dengan persepsi saya sendiri. Sebelumnya saya akan mereview pertanyaannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pertanyaan pertama adalah inovasi saya sesuai dengan visi, misi, dan proker saya dalam cantumkan pelajar Pancasila. Dan yang kedua adalah bagaimana cara saya untuk membangun pendidikan di SMA Negeri 1 Sragen agar seluruh siswanya dapat berkreativitas sesuai bidangnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama saya akan jawab. Inovasi sesuai dengan visi, misi, dan proker saya nanti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk visi dan misi saya, menurut saya di misi yang pertama yaitu memberikan wadah siswa untuk beribadah dan melakukan kegiatan keagamaan serta menjunjung tinggi nilai ketuhanan dalam menjalankan proker. Di sini bisa diinovasikan menjadi sebuah seminar, yaitu di mana seminar itu bisa mencakup bahwa semua agama adalah baik. Semua agama memiliki persepsi sendiri dan memiliki versi terbaik menurut agama sendiri, dan tidak ada agama yang paling buruk dan tidak ada agama yang paling baik. Dan langkah saya dalam pertanyaan kedua, langkah saya dalam membangun pendidikan di SMA Negeri 1 Sragen agar seluruh siswanya dapat berkreativitas sesuai bidangnya. Ya, ini bisa dilakukan dalam proker HUT SMA atau Disnatalis, di mana bisa memvariasikan sebuah lomba-lomba di mana bisa menarik bakat dan minat siswa, antara lain seperti lomba baca puisi, lomba debat, atau lomba basket, di mana bisa menarik siswa dalam bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Terima kasih. Baik, untuk siswa yang lain, silahkan untuk yang di baris belakang. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jose Glenn Nusantara dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya mau bertanya untuk kandidat nomor 2. Pandemi COVID-19 ini kan sudah berjalan selama 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahun.
Nah, ini kan memberi berbagai efek negatif di berbagai aspek kehidupan. Selama pandemi COVID-19 ini saya merasa kegiatan ekstrakurikuler yang sebelumnya berjalan dengan lancar di SMA Negeri 1 Sragen harus berhenti tiba-tiba. Padahal menurut saya kegiatan ekstrakurikuler itu sangat bermanfaat bagi siswa, yaitu sebagai wadah pengembangan potensi siswa. Nah, adakah upaya Anda untuk mengembangkan dan membangkitkan kembali kegiatan ekstrakurikuler yang sebelumnya berjalan dengan lancar ini dan dengan tetap memperhatikan kebijakan dari pemerintah dan juga dari sekolah, bagaimana langkah yang paling efektif untuk mengatasi hal ini secara bijaksana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencari tahu lebih lanjut ekstrakurikuler apa yang telah berhenti karena pandemi ini. Setelah itu, saya akan berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler tersebut dengan mempertimbangkan untuk meminimalisir waktu dan memaksimalkan kuota peserta, sehingga sebagai dalam tanda kutip mematuhi protokol kesehatan yang diharapkan dapat menjalankan kembali ekstrakurikuler tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Apri dari kelas 10-7. Saya ingin bertanya tentang program sekolah penggerak, khususnya pada visi ke-5 tentang gotong royong. Saya ingin mempertanyakan kepada calon ketua OSIS, jika Anda benar-benar menjabat sebagai ketua OSIS, bagaimana langkah konkret Anda untuk menjadikan pelajar Pancasila, khususnya untuk gotong royong antar sesama organisasi? Jika Anda mempunyai proker yang bekerja sama dengan organisasi, bagaimanakah langkah konkret Anda untuk mewujudkan sebagai pelajar Pancasila? Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk semua kandidat atau? Saya ingin mempertanyakan pada kandidat nomor urut 2. Baik, kandidat nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mengundang beberapa organisasi yang untuk mensukseskan program kerja tersebut. Yang sebagai contoh, program kerja HUT SMA Negeri 1 Sragen. Di semua pihak maupun organisasi akan bergotong royong untuk dapat memaksimalkan HUT SMA Negeri 1 Sragen sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari siswa. Silahkan kepada baris tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mahmud Aminuddin dari kelas 12 MIPA 7. Saya ingin bertanya kepada semua calon. Pertanyaan saya singkat, bagaimana jika langkah-langkah dan kebijakan yang telah Anda sampaikan tadi ternyata tidak sesuai, tidak berjalan dengan semestinya atau ternyata tidak efektif? Sekian, terima kasih. Baik, mungkin bisa dijawab dari kandidat nomor urut 1. Silahkan Yosua. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya menggarisbawahi bahwa pertanyaan adalah konsekuensi bila visi dan misi dan juga saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang realitanya nanti. Di sini saya juga seorang ketua OSIS juga merupakan anggota dari OSIS. Nah, menurut saya jika seorang ketua OSIS melakukan kesalahan
dalam tidak merealisasikan visi dan misi dan juga apa yang telah dikatakannya bisa mendapatkan sanksi dari guru maupun siswa, di mana itu bisa membuat ketua OSIS bisa membuat termotivasi dalam menjalankan atau merealisasikannya di lain hari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini, jika saya tidak menjalankan visi dan misi saya, maka saya akan terbuka untuk mendapatkan teguran dari segala pihak yang diharapkan dapat memotivasi saya untuk dapat menjalankan atau memacu saya untuk menjalankan visi dan misi saya tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika tidak melaksanakan visi misi, jadi kalau tidak melaksanakan visi misi itu akan jadi kalau semisal tidak melaksanakan visi misi itu akan mendapatkan sanksi ataupun teguran dari segala pihak. Jadi itu akan menjadikan motivasi saya untuk selalu melaksanakan visi dan misi saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan mencari orang-orang terpercaya saya untuk bermotivasi dan memberikan penjelasan yang termasuk dalam itu. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah sesi tanya jawab. Terima kasih kepada siswa yang telah memberikan pertanyaan dan juga kandidat yang telah menjawab. Hadirin, kita akan memasuki segmen yang terakhir, yakni segmen keempat. Di segmen ini, masing-masing kandidat akan diberikan 10 pilihan yang harus dijawab secara cepat. Langsung saja kita panggil kandidat nomor urut 4, dipersilahkan menuju ke mimbar. Apakah kandidat nomor 4 sudah siap? Sudah, siap. Baik, akan saya bacakan pilihannya. Anda mohon dijawab secara cepat. Bakat atau hobi? Hobi. Cerdas atau bijak? Bijak. Menyuarakan atau disuarakan? Menyuarakan. Adil atau sama rata? Sama rata. Berprinsip atau fleksibel? Fleksibel. Mencoba tapi gagal atau takut mencoba lalu menyesal? Mencoba tapi gagal. Logika atau perasaan? Logika. Berpengetahuan atau berpengalaman? Berpengalaman. Berkemauan atau berkemampuan? Berkemauan. Menghafal atau memahami? Memahami. Baik, terima kasih. Kandidat nomor 4 silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kami panggil kandidat nomor urut 1, Yosua, dipersilahkan menuju ke mimbar. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baik. Loyalitas atau totalitas? Totalitas. Kuantitas atau kualitas? Kuantitas. Pekerja atau pemikir? Pemikir. Menunggu atau mengejar? Menunggu. Prioritas atau komitmen? Komitmen. Kerja keras atau kerja cerdas? Kerja cerdas. Memihak atau dipihak? Dipihak. Didukung atau mendukung? Mendukung. Dibela atau membela? Membela. Adil atau sama rata? Sama rata. Baik, terima kasih. Kandidat nomor urut 1 dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kandidat nomor urut 2 dipersilahkan menuju ke mimbar. Apakah Anda sudah siap? Siap.
Dikritik atau mengkritik. Dikritik. Menghakimi atau dihakimi. Dihakimi. Memperbaiki yang sudah ada atau membuat yang baru. Memperbaiki yang sudah ada. Prioritas atau komitmen. Prioritas. Mengajukan atau diajukan. Mengajukan. Baik atau benar. Benar. Logika atau perasaan. Logika. Objektif atau subjektif. Objektif. Mendengarkan atau didengarkan. Mendengarkan. Menunggu atau mengejar. Mengejar. Baik, terima kasih, silahkan duduk kembali. Selanjutnya kami panggil kandidat nomor urut 3, dipersilahkan menuju ke mimbar. Apakah Anda sudah siap? Siap. Maju atau berkembang. Maju. Dirangkul atau merangkul. Merangkul. Mengalah atau menyalahkan. Mengalah. Menghafal atau memahami. Memahami. Privat atau publik. Privat. Mengajukan atau diajukan. Mengajukan. Berkata ayo atau berkata lakukan. Berkata ayo. Antisipasi atau menanggulangi. Menanggulangi. Menyiapkan masa depan atau memperbaiki masa lalu. Menyiapkan masa depan. Prioritas atau komitmen. Prioritas. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali untuk kandidat nomor urut 3. Baiklah hadirin, itu tadi adalah pertanyaan terakhir di segmen terakhir dalam acara orasi dan debat calon ketua OSIS periode 2021-2022. Semoga melalui jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh para kandidat dapat membantu hadirin sekalian untuk memilih siapa kandidat terbaik yang akan hadirin pilih pada hari pemungutan suara nanti. Untuk acara selanjutnya akan kami serahkan kembali kepada Saudari Zaskia selaku pembawa acara. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lewati. Sehingga untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mewakili moderator dan segenap rekan kerja memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para guru dan tamu undangan dan para kandidat dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu karena akan ada sesi foto bersama. Untuk Bapak Ibu guru dipersilahkan naik ke podium bersama para kandidat. Dan untuk siswa yang hadir dipersilahkan untuk meninggalkan aula melalui pintu di sebelah timur untuk mengambil konsumsi. Dipersilahkan.